Oke, kembali lagi di channel YouTube gue dan kali ini gue akan membahas pertandingan yang tentu saja kita saksikan sama-sama, kita kecewa bareng, kita sedih bareng, kita marah mungkin bareng, yaitu pertandingan antara Indonesia menghadapi Irak yang berakhir dengan keunggulan Irak 1 gol tanpa balas. Dan ini juga mengakhiri perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia serta memupuskan harapan bagi timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Dan kita memulai di bulan Oktober tahun 2023 di ronde pertama, dan kali ini kita menyelesaikan ya dengan kurang baik, dengan kurang memuaskan di bulan Oktober juga di 2 tahun kemudian di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Jadi sebelum gue bahas pertandingannya kita harus pisahkan dulu ya, dua hal ini penting sekali, hasil dengan permainan. Kalau secara hasil kita sepakat tidak ada yang puas, tidak ada yang happy dengan hasil ini. Ini adalah proyek yang mencoba dibangun, mencoba dilakukan oleh PSSI, proyek jangka pendek gue bisa bilang, yaitu apa? Pertama adalah program naturalisasi atau akselerasi dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan kita FIFA Matchday itu ada tuh. Every match selalu ada pemain baru, selalu ada pemain naturalisasi baru, selalu ada pemain keturunan baru. Yang kedua adalah kita tahu pergantian pelatih di tengah jalan dengan tujuan meningkatkan probabilitas untuk masuk ke Piala Dunia 2026. Ini jelas proyek yang coba dilakukan oleh PSSI dan ternyata gagal. Kita tidak bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Bahkan di kualifikasi ronde keempat, jangankan mendapatkan poin saja tidak bisa. Jangankan lolos, mendapatkan poin saja tidak bisa. Dan tentu saja harus ada evaluasi, ya. Itu nanti kita tunggu dari PSSI, jelas tanggung jawabnya besar. Bukan hanya Pak Erick Thohir, tapi Pak Erick Thohir ada di dalamnya, tapi exco-exco-nya yang juga tentu saja punya suara. Setiap pengambilan keputusan, baik pemecatan pelatih atau penunjukan pelatih, exco ini punya suara, jadi itu harus bertanggung jawab. Dan Patrick Kluivert ya juga dengan tim harus dievaluasi, apakah harus diganti atau bagaimana. Karena oke, mereka praktis baru, tapi nggak baru-baru amat juga, sudah 8 bulan ya, Januari, sekarang sudah Oktober, 9 bulan lebih. Artinya sudah lama juga dia menjadi pelatih timnas Indonesia dari kontraknya 2 tahun. Dan kalaupun diganti, gue rasa ya kalau ini pendapat subjektif sih, gue tidak mau yang namanya CLBK karena kita tahu pemain-pemain kita sudah upgrade, maka betul-betul harus cari pelatih yang jangan jangan rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang sama gitu loh. Jangan mencari pelatih yang gamang gitu kualitasnya. Kalau perlu cari pelatih yang memang betul-betul track recordnya bagus dan juga dia paham dengan kapasitas dan kualitas pemain yang kita miliki. Kualitas pemain diaspora yang mayoritas besar di Eropa, jadi dia tahu kualitas pemain Eropa, dia bisa memanfaatkan kualitas pemain Eropa serta kualitas pemain liga kita, pemain asli kita. Pemain asli itu maksudnya pemain yang ada di lokal ya. Dan bisa memadukan itu penting sekali, itu pelatih yang punya pengalaman juga, dan ya whatever namanya, atau ada Yesus Casas ya, rumornya, lalu ada beberapa nama lah ya, kita tunggu saja nanti seperti apa tindakan atau keputusan yang akan dilakukan oleh PSSI. Dan kita masuk ke pertandingannya. Tadi sudah faktor-faktor hasil tuh ya, kita masuk ke pertandingannya. Di preview gue sudah bilang, gue nggak peduli Kluivert mau main kayak gimana. Gue nggak peduli Kluivert mau pakai formasi apa. Yang penting adalah harus lebih baik daripada kemarin dan hasilnya positif. Dan sebenarnya secara susunan pemain kita bisa lihat ada beberapa pemain yang diturunkan berbeda dibandingkan kemarin. Ada 5 gue catat ya. Termasuk Verdong yang menurut gue kembalinya Verdong ini sangat penting. Itu ada Rizky Ridho di belakang, lalu di tengah pun ada Tom Hai di nomor 10. Kemarin itu kan Kambuaya main di situ. Kambuaya ternyata digeser ke kiri, Eliano main di kanan dengan Mauro Zalstra menjadi striker. Jadi ada Verdong, Tom Hai, Ridho, Mauro Zalstra dengan Eliano Randis. Ada 5 pemain yang berbeda dibandingkan pertandingan pertama. Dan formasinya pun nggak beda jauh, ya 4-2-3-1 di atas kertas. Tetapi yang menarik di sini adalah fleksibilitas dari formasi ini lebih bagus dibandingkan formasi di pertandingan pertama. Di mana di sini kita bisa melihat beberapa kali momentum
dari timnas Indonesia build up, ternyata Kevin Dix menjadi 3 back, Kevin Dix tahan di belakang, di James yang overlap dengan Eliano sebagai wingback. Itu variasi serangan lah, kadang Kevin Dix juga maju jadi tetap 4 back. Itu variasi yang sangat bagus memanfaatkan space di wing. Dan kita di babak pertama sebenarnya mampu membuat Irak tidak bisa ngapa-ngapain, mati kutu lah ibaratnya. Kita bermain dengan agresif, kita kuasai bola, kita kuasai lini tengah, kita create peluang. Walaupun datanya itu tidak menunjukkan shot on target dan itu yang menjadi permasalahan, tapi kita dapat 2 peluang besar. Kalau gue bilang minimal 2 peluang besar yang harusnya bisa dimanfaatkan. Eliano Reinders tendangannya dan Mauro Zylstra yang mendapatkan umpan dari Tom Haid. Lalu ada setengah-setengah peluang kayak free kick 2 kali Tom Haid dengan si Dean James di babak pertama, atau Verdong gue lupa tuh yang dia melebar juga. Lalu ada heading juga. Jadi setengah-setengah peluang kita dapat, at least kita create peluang jauh lebih banyak dibandingkan Irak. Irak tidak bisa mengubah permainan, kita disiplin ya, baik secara offense maupun secara defense. Artinya compact ini, jarak pemain nggak begitu jauh seperti lawan Arab Saudi kan jauh sekali. Nah ini lebih rapih lah. Nah masalahnya adalah ini the problem dengan Kluivert yang gue perhatikan berkali-kali di away. Dia punya plan, iya. Dia menganalisa dari awal, iya. Dia terapkan itu, iya, dari awal. Cuman plannya itu hanya satu. Jadi ini praduga gue yang so tahu. Gue bukan pelatih, gue tidak tahu, gue bukan orang dalam. Tapi yang gue lihat adalah Kluivert punya plan, dia kasih tahu pemain kita akan main seperti bla bla bla. Oke, pemain akan menjalankan itu. Tapi 90 menit akan dijalankan itu. Ketika ada dinamika, ketika ada situasi di pertandingan yang berubah, contoh kayak kemarin lawan Irak. Di babak pertama kita bagus, kita kurang gol aja, kurang klinis, kurang efektif. Ya itu faktornya juga ya ada kualitas pemain juga dari pemain depan kita yang memang menjadi problem gitu loh, dari bukan hanya pertandingan ini tapi dari sebelum-sebelumnya pun demikian. Cuman ketika di babak kedua Irak, Graham Arnold ubah pemain dan bermain dengan sistem yang berbeda, pendekatan yang berbeda, kita di press dari tengah, mereka jauh lebih rapat di tengah. Tidak ada plan B dari Kluivert. Dia hanya ganti pemain. Perbedaan kita dengan Irak, kita sama-sama ganti pemain, tapi Irak bukan hanya ganti pemain, tapi ganti pendekatan, ganti strategi. Dan ketika strategi ini dibuat memang untuk mengcounter apa yang kita lakukan, tidak ada strategi tambahan dari Kluivert, tidak ada perubahan strategi dari Kluivert untuk mengcounter-counternya Irak. Nah ini menjadi problem, sehingga permainan kita di babak kedua jujurnya tidak berkembang. Kita kesulitan meng-create peluang bahkan di babak kedua. Ya, memang ada keputusan-keputusan wasit yang menurut gue menjadi tanda tanya. Kalau dibilang Ole Romani itu terlalu jauh, terlalu jauh jaraknya dengan gawang, makanya dikasih kuning doang. Gue ambil contoh kasusnya Real Madrid ya, dengan Dean Housen yang waktu itu mendapatkan kartu merah juga. Di situasi yang sama jauh, bahkan Dean Housen bukan orang terakhir, ada Eder Militao ya sejajar dengan dia. Kalau di timnas kemarin Irak itu jelas dia orang terakhir, walaupun ada pemain yang berdekatan tapi itu di belakangnya dia. Dan posisinya lebih ke tengah. Dean Housen dikasih merah, ini nggak dikasih merah. Even cek VAR aja tidak, itu wasit. Ya sudahlah, it happens lah. Lalu yang lebih fatal lagi menurut gue adalah kasusnya Kevin Dix yang dilanggar di kotak penalti, yang disikut, yang kena kartu merah. Itu harusnya penalti. Tapi wasit menganggap Kevin Dix melanggar dulu dengan beranggapan kakinya ketinggian lah. Kevin Dix itu kakinya normal. Yang terjadi adalah pemain Irak itu kepalanya diturunin, jadi seakan-akan kena kepala. Padahal itu Kevin Dix ingin menjangkau bola, bukan tendensinya untuk melanggar, tidak. Tapi dia disikut, harusnya itu cek VAR lah, at least cek VAR. Siapa yang salah kalau begini ya? Wasit VAR juga. Wasit VAR tidak meng-call wasit untuk, hey, cek ke pinggir lapangan, ini ada potensi penalti. Tidak. Wasitnya firm di lapangan bahwa itu tidak penalti. Di VAR pun tidak mencoba mengecek lagi, tidak mencoba intervensi keputusan dari wasit. Jadi itulah keputusan-keputusan yang menurut gue ya merugikan, iya, tapi kita harus berkaca bahwa kita di babak kedua memang permainannya tidak berkembang karena tidak ada variasi strategi. 3 pemain yang masuk, Meliano, Ragnar dengan Ole di depan juga tidak menambahkan daya gedor yang diharapkan. Karena memang kualitas pemain kita ya oke, bagus dibandingkan pemain-pemain dulu kita, iya. Tapi ini pemain-pemain yang kalau kita Emiliano di Utrecht nggak selalu jadi starter, nggak, apalagi cetak gol, starter aja nggak selalu. Ragnar bench terus di Dender, cetak gol jarang juga. Ole, sehebat-hebatnya Ole di Oxford itu, dia juga tidak selalu cetak gol dan dia sudah lama tidak bermain.
Artinya, memang di atas kertas ini bagus, tapi di atas lapangannya, di klubnya, ini bukan pemain-pemain yang punya catatan impresif secara gol, secara efektivitas. Begitu juga pemain utama kita, Iriano, Mauro Zylstra, Cambuaya, cetak golnya sedikit. Bagaimana ketika pemain diasah di klub atau performa di klub ini tidak tajam, tiba-tiba di timnas bisa jadi tajam? Itu tidak mungkin. Karena progresif pemain, pengembangan pemain itu terjadi di klub. Jadi timnas, pelatih yang memanfaatkan. Nggak bisa di timnas, oh harus latihan finishing. Nah, itu di klub. Jangan di timnas. Timnas itu harus sudah ready pemain, bukan develop lagi. Develop itu di klub. Nah, itu yang jadi problem. Itu soal kualitas pemain. Blunder. Ya kan kita kebobolan adalah blunder keputusan. Rido main luar biasa bagus dengan JIZ. Selama dia 90 menit bermain sangat solid. Tapi hanya butuh satu kesalahan yang menurut gua di pertandingan seperti ini harus zero mistake. Karena ketika lu buat kesalahan, satu dan bisa dimanfaatkan lawan, itu momennya itu benar-benar berbeda, mentalnya itu bisa langsung jomplang gitu. Nah itu yang terjadi. But kita nggak boleh salahin Rido juga, kita nggak boleh salahin pemain kayak kemarin Klok, Kambuaya juga main kurang bagus di 2 pertandingan, Beckham lah dan sebagainya itu main jelek. Oke, tapi jangan hujat pemain. Bahwa pemain-pemain ini ya kalau diberikan kesempatan mainnya dia akan menunjukkan kualitasnya semaksimal mungkin, ya kualitasnya segitu. Nah yang harus dipertanyakan kan pelatih yang mempercaya itu. Lu punya Sandy Walsh, lu punya Shane Patinama, lu punya Nathan di tengah yang bisa main di situ. Kenapa lu tidak berikan kesempatan? Kenapa lu tidak mainkan? Kan gitu. Nah jadi ya gue melihat gagalnya kita lolos ke Piala Dunia ini ya pelatih bertanggung jawab besar, federasi yang melakukan gambling, melakukan ya ibaratnya kasar perjudian dengan proyek jangka pendeknya ini juga gagal, juga salah. Jadi kita nantikan pertanggungjawabannya seperti apa. Yang jelas sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan sebagai supporter kecuali menunggu pertanggungjawaban tadi, menuntut pertanggungjawaban dan kita move on. Bahwa ada event-event selanjutnya betul. Nanti ada ya AFF lah, nanti ada Piala Asia, nanti ada SEA Games dan sebagainya. Kita harus move on. Oke? Karena sepak bola akan terus berkembang, akan terus bergerak. Kalau kita begitu terlarut-larut terus akan kesedihan, akan kesalahan, ya kita tidak akan bisa jadi bangsa yang berkembang. Ya, semoga ada tanggung jawab, semoga ada keputusan yang melegakan supporter dan timnas kita bisa terus maju ke depannya, bukan malah mundur. Segitu dulu.